Seperti halnya tidak boleh memaksa terhadap rofiqohu, aidon sama halnya, atau seperti halnya tidak boleh memaksa kepada rofiqohu, gak boleh dipaksa untuk melakukan perkara sifatnya maklum itu yang tidak mampu siapa dabah garis miring rokib, gak mampu siapa dabah garis miring rokib amlahu untuk noponiku membawa jadi praktek kehidupan sehari-hari ayah atau ibu sama halnya dengan majikan terkait dengan budaknya, sama dengan Pak Tani dengan ternaknya, misal sapi untuk berobat, sapi untuk menarik pedati, itu tidak boleh muatannya over. Kemampuan anak membawa 50 kilo mentok, dibebani 50 kilo lebih, apalagi kemampuan anak 50 kilo disuruh bawa 60 kilo, itu tidak boleh. Diturunin tidak apa-apa, kemampuan 50 bawa 40 kilo tidak apa-apa. Sama ternak untuk menarik pedati kemampuannya 1 ton, dipaksa bawa 1,5 ton. Aktivitas itu salah, konsekuensinya pemilik ternak yang memberi beban muatan lebih dari kuota kemampuan daripada ternaknya, yang bersangkutan dolim. Bahasa itu memiliki layukan lagu dabbatu aidon malah tutiku amlahu. Seorang majikan, seorang orang tua, seorang pengembala gak boleh membebani anaknya, mantan budaknya, atau binatang ternaknya untuk mengangkat, membawa beban yang di luar kapasitas kemampuannya. Itu tidak boleh. La boloro wala diroro. Jangan bikin bahaya kepada diri sendiri, apalagi bikin bahaya kepada orang lain. Itu tidak boleh. Wadakaro dan menyampaikan siapa musonibu penyusun kitab asbaba terhadap sebab sifatnya asbaba asalisa yang nomor 3. Beliau menyampaikannya biqolihi di dalam perkataannya musonnet, biqolihi di dalam perkataannya musonnet, badalnya qolihi wa nafaqatuz zaujah, yakni lafaz wa nafaqatuz zaujati titik, wa nafaqatuz zaujati bermula dari atas nafkahnya seorang istri. Nafkahnya seorang istri boleh sampai maknai jatah belanjanya seorang istri, boleh dimaknai begitu. Sifatnya zaujati al-mumakkinati, yang telah menyerahkan siapa zaujah, yang telah menyerahkan siapa zaujah, menyerahkan binafsiha terhadap jiwa raganya zaujah, dan terhadap si jiwa raganya zaujah. Khobarnya nafaqatu zaujati itu wajibatun, hukumnya wajib. Kewajiban tadi ala zauji menjadi tanggungannya seorang suami, ala zauji menjadi tanggungannya seorang suami. Jadi apabila pernikahan berlangsung, si istri telah menyerahkan hidup matinya jiwa raganya kepada suami,
apalagi istri jelas menunjukkan itikat baiknya perbuatan sholihahnya dengan cara mau memasak, dan mau nyuci, mau merawat rumah pekarangan, mau membantu orang tua, mau membantu suami, apalagi nanti setelah hamil, susah payah merawat kandungannya sendiri dan seterusnya. Maka apabila itu sudah berlaku fakta lapangan seperti itu, maka suka atau tidak, suami wajib mencukupi istrinya. Bila suami nggak ngasih nafkah, istri punya hak untuk meminta. Bila suami sebenarnya mampu memberi tapi dia tidak mau memberi, istri boleh komplain. Musyawarah dalam keluarga itu. Kalau tetap suami nggak mau memberikan hak-haknya, istri boleh mengadu kepada pengadilan agama. Dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kewajiban laki-laki selaku presiden rumah tangga itu adalah memberi nafkah zahir juga, bukan sekedar memberi nafkah batin. Dohiron wa batinan, kebutuhan istri itu wajib. Bahasanya di sini sampaikan wa nafaqatu zaujati al-mumakkinati min nafsiha. Dan kebutuhan hidupnya seorang istri, yang istri tersebut telah menyerahkan jiwa raganya kepada sang suami, memberi nafkah bagi suami itu wajib, statusnya wajib. Statusnya wajib. Kirang langkung boyongot demi ibu. Jadi kalau suami tidak melaksanakan itu berarti suami nanti akan berhadapan dengan hukum, berhadapan dengan Allah. Titik. Walamma ihtalafat dan tatkala berbeda-beda apa nafaqatu zaujati, kemampuan nafkahnya seorang suami, berbeda-beda. Perbedaan tadi disebabkan biasa bihali zauji, disebabkan disesuaikan dengan kondisi, disesuaikan dengan kondisinya suami yang kuli bangunan UMR-nya hanya 100.000, maka istri tidak boleh menuntut nafkah seperti suami yang UMR-nya 300.000 atau 200.000, tidak boleh. Dia harus menerima apa adanya, sebagaimana fakta lapangan UMR-nya suami itu berapa. Kalau 100 ya 100. 100 itu kalau diberikan sebagian karena suami juga punya kebutuhan, bisa disimpan yang 50 dikasih istri. Istri harus menerima. Dan lapang dada dengan tangan terbuka sebagai rizki anugerah dari Allah melalui suami. Itu harus disyukuri. Jadi kondisional melihat UMR-nya suami itu berapa, kerjaannya apa, kebutuhan suami itu apa saja. Ini dimungkinkan suami kecuali kewajiban menafkahi istri, suami masih punya kewajiban khidmat pada orang tua. Karena punya orang tua kandung yang usia senja, yang sudah tidak lagi produktif, untuk perawatan tubuh butuh dana, untuk makan minum butuh dana. Dan suami harus berbagi. Istri harus ngertiin keadaan suami yang seperti itu. Pun begitu pula sebaliknya, tatkala suami serba berkecukupan, ternyata istri juga punya tanggungan. Apa? Orang tua yang usia senja, kemudian sakit-sakitan. Suami juga harus tahu, nggak boleh suami serta-merta ngomong, itu kan bapak kamu, bukan bapak saya. Itu kan mama kamu, bukan mama saya. Tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena apapun yang dihasilkan suami sepanjang rumah tangga itu namanya gono gini. Dan istri punya hak sebagaimana suami untuk mengambil manfaat daripada apa yang dihasilkan sepanjang bahtera rumah tangga itu berjalan. Bahasanya berdiri, perbedaan itu bihasabi hali zauji. Jawabnya Sarbiyah lama, bayana maka menjelaskan.
Bayana maka menjelaskan siapa musonnifu penyusun kitab. Dari terhadap kita lapat perbedaan-perbedaan itu nominalnya berapa nanti itu dijelaskan oleh pengarang kitab dikolihi di dalam pernyataannya atau perkataannya musonef ngoten wahia bermula dari kaulihi ngoten iku muqaddaratun napa niku itu muqaddaratun diperkirakan ngoten. Jadi kalkulasinya bisa dibikin perkiraan ngoten. Coba dibalah bareng 3, 2, 1 yang keras.